Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan. Sebelum memulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di zaman sekarang, tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era digital seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang seluk-beluk dari media sosial, mulai dari pengertian media sosial hingga segala aspeknya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai media sosial. Apa itu medsos? Media sosial adalah wadah untuk berinteraksi sosial dengan siapa saja yang menggunakan teknologi web. Beberapa jenis situs media sosial populer saat ini antara lain Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hingga YouTube. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa berinteraksi, berkolaborasi dengan siapa saja untuk menghasilkan produk atau konten yang bermanfaat. Peranan medsos. Yang pertama, komunikasi online. Yang kedua, mencari informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, mendapatkan hiburan. Yang keempat, tempat untuk mengekspresikan diri. Yang kelima, sarana bisnis dan promosi. Manfaat medsos. Yang pertama, bersosialisasi. Kedua, memperluas lingkaran pertemanan. Yang ketiga, penunjang bisnis yang dibangun. Yang keempat, memperoleh ilmu baru. Most used social media platform, ini maksudnya adalah platform media sosial yang paling sering digunakan untuk negara Indonesia. Ranking pertama adalah WhatsApp, yang kedua Instagram, ketiga Facebook, keempat TikTok, kelima Telegram, keenam Twitter, kemudian Facebook Messenger, Line, Pinterest, Kuaishou, LinkedIn, Snapchat, Discord, Skype, Likee. Nah, untuk yang ini adalah platform sosmed yang paling banyak digunakan orang Indonesia tahun 2022 oleh ini dilakukan penelitiannya oleh lembaga lain dengan menghasilkan posisi yang sama. Main reason for using the internet. Alasan utama orang menggunakan internet bagi penduduk bagi negara Indonesia ya. Yang pertama, finding information. Yang kedua, finding new ideas and inspiration. Kemudian staying in touch with friends and family, filling up spare time, following news and current event, watching video, TV show and movie. Selanjutnya, listening to music, researching how to do things, researching brands, meeting new people, education and study, gaming, researching place and travel, researching health issue and products, sharing opinions.
Top uses of social media. Alasan orang menggunakan sosial media ya, atau media sosial. Yang pertama adalah staying in touch with friend and family. Kemudian feeling spare time, reading new stories, finding content, seeing what being told about, finding inspiration to things to do and buy, finding product to purchase, sharing and discussion opinions with other, watching live streams, making new contact. Nah, sejarah medsos. Sejarah medsos di sini dibagi menjadi 3 tonggak. Yang pertama adalah pada tahun 1844 dimulai dari Samuel Morse yang mengirimkan pesan singkat melalui teknologi telegraf. Kemudian pada tahun 1970-an muncul surel atau email. Jadi aktivitas berkirim surat elektronik atau email dengan sistem buletin mulai terjadi. Surel dilakukan masih dengan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Kemudian pada tahun 1995 muncullah situs GeoCities. Situs GeoCities ini merupakan tonggak lahirnya berjuta-juta website lain di dunia online. Saat ini bergerak dalam usaha sewa hosting untuk menyimpan data-data di dunia online untuk dapat diakses oleh banyak orang dengan internet. Berikutnya jenis-jenis medsos. Social networking, media sharing network, discussion forum, social blogging network, social audio network, live stream social media, review network. Social networking kegunaannya yaitu membantu orang-orang atau organisasi untuk tetap terhubung secara online dan berbagi informasi serta ide di dalamnya. Contohnya Facebook, Twitter, LinkedIn. Media sharing network adalah jenis platform media sosial yang paling fokus menunjukkan sisi visual, berbagi foto dan video. Contohnya Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. Discussion forum. Di dalam forum diskusi online tersebut, banyak pengguna yang haus akan pengetahuan sehingga seringkali melemparkan pendapat dan opini bersama banyak orang lainnya. Contohnya Quora, Reddit, Kaskus. Social blogging network. Media sosial ini memungkinkan kamu untuk mempublikasikan konten sehingga dapat dicari oleh audiens lewat halaman pencarian Google. Secara tidak langsung hal ini tentu dapat membangun dan mengembangkan bisnis. Tak hanya bagi pembangun bisnis, jenis sosial media ini adalah wadah yang cocok bagi penulis yang ingin sharing ide kreatifnya. Contohnya Tumblr, Medium. Social audio network. Konten yang disediakan di media sosial ini berbentuk audio. Kontennya antara lain podcast hingga platform untuk berdiskusi, contoh Clubhouse dan Twitter Space. Live stream sosial media. Melakukan broadcast video secara langsung ke banyak orang atau sekedar menonton dan menikmati konten para streamer, contoh Twitch dan YouTube. Review network yaitu membagikan pengalaman menggunakan produk, jasa, atau bahkan pengalaman bekerja di suatu perusahaan. Contoh Yelp atau Glassdoor. Dampak medsos. Nah, dampak medsos ini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kita dapat berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya lebih murah. Dampak negatifnya menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Demikianlah untuk penjelasan media sosial pada hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya dapat mengikuti perkembangan informasi terbaru. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Bagaimana anak-anak?
Apakah kalian sudah memahami seluk-beluk media sosial? Gunakan media sosial dengan baik, sesuai dengan etika media sosial. Jangan sampai merugikan sesama. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.